Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi tentang viskositas pada larutan dengan tujuan untuk memenuhi responsi praktikum farmasi fisik yang diampu oleh Ibu Meta Anung Anindita MSc APT. Dan kelompok kami beranggotakan yang pertama ada Ifatuddini, yang kedua Siti Fatimatullah Zahro, yang ketiga Siti No Arum Zamzami, yang keempat Nada Safira Salsabila, yang kelima ada Ilmiah Setiani, dan yang keenam ada Driska Opikasari. Pertama, kita harus mengetahui pengertian dari viskositas. Viskositas itu sendiri adalah suatu cara yang digunakan untuk menentukan berapa daya tahan aliran pada suatu cairan. Alat yang digunakan adalah viskometer. Viskometer berfungsi untuk menentukan kecepatan dari suatu cairan yang mengalir melalui pipa gelas atau pipa kapiler. Viskositas juga memiliki pengertian lain. Pengertian viskositas yang lainnya adalah viskositas adalah ukuran yang menyatakan kekentalan suatu fluida atau cairan. Kekentalan sendiri berhubungan erat dengan hambatan untuk mengalir. Viskositas cairan menimbulkan gesekan antar bagian atau lapisan cairan yang bergerak. Hambatan dan gesekan itu ditimbulkan oleh gaya kohesi pada suatu larutan. Nah, viskositas sendiri, setiap zat itu memiliki viskositas yang berbeda-beda. Hal itu membuat daya alir juga berbeda-beda. Contohnya, bila suatu cairan mengalir pada viskometer dengan cepat, maka cairan tersebut memiliki viskositas rendah. Tetapi, jika suatu cairan mengalir pada viskometer dengan lambat, maka viskositasnya tinggi. Nah, viskositas dengan cara sederhana dapat diukur oleh tabung yang berbentuk silinder. Nah, cara ini yang paling mudah karena bisa untuk menentukan viskositas cair atau viskositas gas. Dan nilai dari viskositas menentukan kecepatan mengalirnya suatu larutan atau cairan. Jadi, pengertian viskositas itu adalah ukuran yang digunakan untuk menentukan berapa daya tahan pada kekentalan suatu larutan. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi viskositas. Pertama adalah suhu. Suhu itu berbanding terbalik dengan viskositas. Jadi apabila suhu itu dinaikkan, maka viskositas akan turun. Dan apabila suhu itu diturunkan, maka viskositas itu akan naik. Hal ini terjadi karena apabila suatu larutan atau suatu zat cair itu dipanaskan atau dinaikkan suhunya, molekul-molekul yang ada di dalamnya ini akan menerima energi. Dan energi ini akan digunakan molekul tersebut untuk bergerak. Sehingga semakin tinggi suhu akan mengakibatkan semakin cepat pergerakan molekul-molekul yang ada di dalam zat tersebut. Hal ini mengakibatkan ikatan-ikatan antar molekul di dalam zat tersebut akan melemah sehingga viskositas itu akan menurun. Yang kedua adalah konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan ini berbanding lurus dengan viskositas. Jadi apabila konsentrasi tinggi, maka viskositas akan ikut tinggi. Dan apabila konsentrasinya rendah, maka viskositasnya itu pun akan ikut rendah. Konsentrasi suatu larutan itu bisa dinyatakan jumlah atau banyaknya partikel zat terlarut di dalam tiap volume. Jadi, apabila suatu larutan atau suatu zat cair yang memiliki konsentrasi yang tinggi, bisa dinyatakan bahwa jumlah partikel zat terlarut di dalam larutan atau dalam zat tersebut itu banyak. Hal ini memungkinkan terjadinya
gesekan antar partikel di dalam zat tersebut, sehingga mengakibatkan meningkatnya viskositas larutan atau zat cair tersebut. Yang ketiga adalah berat molekul solut. Jadi berat molekul solut ini berbanding lurus dengan viskositas. Apabila suatu larutan memiliki berat molekul solut atau suatu zat cair yang memiliki berat solut, berat ini akan membebani zat cair atau larutan tersebut atau menghambat aliran zat cair atau larutan itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah tekanan. Tekanan itu berbanding lurus dengan viskositas. Jadi apabila tekanan yang diberikan itu besar, maka viskositas itu akan besar. Dan apabila tekanan yang diberikan itu kecil, maka viskositas itu pun akan kecil. Kemudian ada hukum-hukum viskositas. Yang pertama adalah hukum Poiseuille. Hukum Poiseuille itu berupa suatu fluida tidak kental bias yang mengalir pada pipa bertingkat tanpa adanya gaya yang diberikan. Hubungan tersebut dirumuskan oleh Poiseuille itu sendiri dan biasa kita kenal sebagai hukum Poiseuille. Di situ ada Q. Q adalah kecepatan aliran volume, di mana volume cairan atau V yang melewati pipa per satuan waktu atau T. Q ini biasa dinyatakan dalam satuan SI yaitu meter kubik per second. Kemudian di bawahnya itu ada keterangan. Yang pertama adalah eta yang menyatakan viskositas cairan dengan satuan Newton per meter second. Kemudian ada T, waktu yang diperlukan cairan dengan volume untuk mengalir melalui alat tersebut dengan satuan second. Kemudian ada V berupa volume total cairan dengan satuan liter. Kemudian PA yaitu tekanan pada cairan dengan satuan Pascal atau ATM. Dan R berupa jari-jari tabung dengan satuan meter. Dan L adalah panjang pipa dengan satuan meter. Hukum yang kedua yaitu hukum Stokes, di mana hukum ini berlaku apabila benda padat dengan kecepatan tertentu dalam medium fluida kental, maka akan terjadi hambatan yang disebabkan oleh gaya gesekan fluida yang dinyatakan dalam rumus F sama dengan 6pi R kali volume, di mana F itu adalah koefisien gerak dari partikel dan K itu adalah koefisien yang bergantungnya dengan geometri benda dan V itu adalah volume. Selanjutnya yaitu macam-macam viskometer. Terdapat 4 macam viskometer, yaitu yang pertama viskometer Oswald. Pada viskometer ini digunakan untuk sejumlah cairan melalui pipa kapiler dengan gaya cairan itu sendiri. Yang kedua, ada viskometer Hopler. Pada viskometer Hopler ini, sejumlah sampel yaitu sebuah bola untuk melalui cairan tertentu. Yang ketiga, ada viskometer Cup dan Bob. Pada viskometer ini, sampel diletakkan di dalam ruangan antara dinding luar yaitu dinding luar dari cup dan dinding dalam dari bob, di mana bob masuk persis di tengah-tengah. Dan yang keempat, terdapat viskometer cone dan plate. Pada viskometer ini, sampel diletakkan di tengah-tengah papan, kemudian dinaikkan hingga posisi di bawah kerucut. Kemudian, pada slide ke-9 dan ke-10, ada pula alat dan bahan yang digunakan sebagai penunjang berjalannya kesuksesan suatu kegiatan praktikum. Yang pertama, alat yang digunakan yaitu ada pignometer, viskometer Oswald, labu ukur, pipet tetes, termometer, neraca analitik, stopwatch, dan botol Aquades. Bahan yang digunakan adapun air, alkohol, aseton, minyak tanah, dan oli bekas. Untuk slide selanjutnya yaitu cara metode Oswald. Yang pertama, dibersihkan viskometer menggunakan pelarut yang sesuai.
Jadi jika pelarutnya menggunakan aqueous, maka viskometer tersebut dibersihkan dengan aqueous. Yang kedua, diisi viskometer dengan sampel yang akan dianalisa. Kemudian ditempatkan jari pada tabung B dan memasukkan penghisap pada tabung A sampai larutan mencapai tengah loop C. Kemudian memindahkan penghisap dari tub A, memindahkan jari dari tabung B dan dengan cepat memindahkannya pada tabung A sampai jatuh dari kapiler bagian bawah akhir ke tub 1. Kemudian memindahkan jari dan mengukur reflux. Dibiarkan sampel mengalir bebas memasuki bagian D. Mengukur waktu saat larutan dari D mencapai F. Kemudian dihitung pergerakan viskometernya dengan mengalirkan waktu refluksnya dengan keadaan konstan. Yang terakhir, dilakukan percobaan secara berulang agar hasilnya maksimal. Hubungan viskositas dalam bidang farmasi. Prinsip ini diaplikasikan dalam pembuatan suspensi, termasuk cairan yang mengendap yang terdiri dari bahan padat dan cair. Krim, lotion, pasta harus memenuhi beberapa syarat atau faktor, salah satunya kekentalan atau viskositas. Emulsi karena terdiri dari bahan cair dan bahan cair yang harus memenuhi kekentalan atau viskositasnya. Penyalutan tablet berpengaruh pada aliran zat cair dalam pembuatan suatu tablet. Selain itu, digunakan juga untuk karakteristik produk sediaan farmasi sebagai penjamin kualitas yang sama untuk setiap batch. Juga termasuk pencampuran aliran dari bahan, penuangan, pengeluaran dari pelewatan jarum suntik. Di slide selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dalam menggunakan viskositas Oswald. Kelebihan dengan menggunakan viskositas Oswald yang pertama, tanda batas pada viskometer Oswald bersifat permanen, sehingga tidak perlu lagi menentukan jarak antara dua batas cairan. Yang kedua, viskometer Oswald dapat digunakan untuk semua jenis cairan, baik cairan yang kental maupun tidak kental. Kemudian, metode viskometer Oswald lebih praktis dibandingkan dengan metode bola jauh. Adapun kekurangannya yaitu yang pertama, sulit untuk mengidentifikasi kerusakan pada viskometer Oswald. Kemudian tanda batas pada viskometer Oswald kurang terlihat jelas sehingga mempengaruhi pencatatan waktu air cairan. Dari PowerPoint yang sudah kami jelaskan atau sudah kami presentasikan, kami mengambil kesimpulan bahwa yang pertama adalah suatu cairan memiliki viskositas yang berbeda-beda. Yang kedua, semakin kental cairan, semakin besar daya yang dibutuhkan untuk mengalir dari garis M ke garis N pada viskometer Oswald. Yang ketiga, semakin banyak partikel larut, gesekan antar partikel semakin tinggi dan viskositasnya juga semakin tinggi. Yang keempat, cara menentukan viskositas larutan Newton dengan menggunakan viskometer Oswald dengan mengukur waktu yang dibutuhkan sampel untuk lewat antara dua tanda ketika mengalir karena gravitasi melalui tabung kapiler vertikal. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kami salah mengucapkan, baik yang disengaja ataupun yang tidak kami sengaja, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian teman-teman yang sudah mau mendengarkan kami dan meluangkan waktunya untuk melihat presentasi kami. Sekali lagi, terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.